Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur atas kondisi apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kita yang di masjid alhamdulillah dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan lahir dan batin senantiasa ada bersama kita. Kita berharap dan berdoa semoga saudara-saudara kita yang sakit khususnya di rumah sakit ini dan barangkali juga ada yang di rumah dari sebagian saudara kita, semoga segera Allah karuniakan kesembuhan. Berikutnya semoga Allah memberikan keberkahan pada kehidupan kita semua, memberikan kekuatan iman dan Islam untuk menghadapi cobaan-cobaan kehidupan, mempersiapkan bekal kita kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal kebaikan yang banyak sehingga pantas kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya. Baik, hari Sabtu kajian Al-Quran atau tahsinul Quran kita akan sampaikan bagaimana setidaknya kita sebagai umat Islam mempunyai perhatian yang lebih terhadap Al-Quran. Maka apabila kita barangkali merasa repot ya membawa Quran kemana-mana, sekarang dengan handphone kita, gadget kita bisa download Al-Quran ya, yang kemudian bisa dibaca dimanapun, atau kalau ada kajian seperti ini nanti dibuka untuk dicek apakah yang disampaikan oleh Ustadz itu benar atau salah. Nah bisa saja Ustadz salah ya, jadi tidak wajib Ustadz benar. Terkadang ada juga kelalaian yang tidak disengaja tentu saja. Baik, untuk menyemangati kita semua, Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi para nabi. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain, tetap Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Meskipun kebesarannya tidak dinampakkan dalam bentuk sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, seperti halnya tongkat Nabi Musa yang begitu dipukulkan ke laut atas izin Allah, laut terbelah ya. Tidak seperti mujizat Nabi Isa yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang buta misalkan ya. Tetapi keagungan Al-Quran tercermin dari bahwa mukjizat itu kekal adanya meskipun nabi yang membawanya, rasul yang membawanya sudah wafat. Jadi kalau diberitakan, disampaikan, oh dulu ada mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Sekarang mana? Ya, sudah tidak ada. Nah, oleh karenanya umat Islam tentang Al-Quran atau manusia menjadi Islam dengan Al-Quran tidak harus dengan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang kata anak sekarang amazing, ya, tidak. Ya. Tetapi belajar, dipelajari, sehingga hidayah masuk melalui ilmu, sehingga orang berislam itu dengan kesadaran, sepenuh penghayatan, ya, sehingga keislamannya menjadi kuat. Ya.
Nah, kemudian di samping itu semua, Al-Quran disebutkan sebagai satu hal yang apabila apapun menempel atau menyandar atau disandarkan kepada Al-Quran, maka semuanya akan menjadi baik. Ya, apabila kita kaitkan dengan waktu misalkan, waktu malam diturunkan Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Ya. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan diturunkan Al-Quran disebut bulan Ramadan. Menjadi bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang ada. Kemudian malaikat yang mengantarkan Al-Quran, malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Manusia yang diutuskan kepadanya, diberikan kepadanya mukjizat berupa Al-Quran menjadi nabi dan rasul yang paling besar juga. Ya. Dan tentu siapa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pun akan menjadi manusia yang mulia. Baik, sudah sering disebut tentang hadis-hadis terkait dengan Al-Quran. Hari ini saya sebut hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, alladzi yaqra'una al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir dengannya, maksudnya dia bisa membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik, ya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Orang ini senantiasa bersama para malaikat yang mulia, yang terhormat. Nah, jadi disertai selalu, diperhatikan selalu, dan tentu maksudnya adalah orang itu lebih menjadi mulia di sisi Allah dan bisa jadi di antara sesama manusia. Dan tentu kepada yang seperti itu pertolongan Allah sangat dekat. Ya. Alhamdulillah di zaman seperti sekarang, ya, pemerintah, beberapa pengusaha itu menaruh apresiasi besar terhadap orang yang ahli terhadap Al-Quran. Di mana beasiswa ditawarkan, pekerjaan ditawarkan, ya. Kabarnya untuk menjadi TNI atau Polri pun ada jalur dari hafiz Quran, menghafal Al-Quran. Ini di antara kemuliaan manusia yang terkait dengan Al-Quran, yang ahlinya seperti itu, ya. Terus bagaimana yang masih belajar terbata-bata, ya? Kata Nabi SAW, "Walladzina yaqra'unal Qur'ana wa yata'ata fihi." Ya. Dan adalah orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi terbata-bata, ya, atau memang belum bisa tapi berusaha belajar, falahu ajron, baginya 2 pahala. Ya. Jadi begitu. Makanya mari kita senantiasa untuk berusaha. Di antara ilmu yang kita tuntut, ya, kalau belum sampai tingkatannya, ya. Jadi ilmu Islam itu banyak. Nanti ada terkait Al-Quran, terkait hadis-hadis Nabi, terkait fikih, ya, termasuk terkait muamalat, yakni hubungan manusia dengan manusia, semuanya diatur dalam macam-macam pelajaran. Nah, kalau di sekolahan tentu seperti kurikulum, ya, ada pelajaran mata pelajaran tertentu yang harus diikuti. Nah, kita di luar itu, di luar orang yang sekolah atau kuliah pun berusaha. Hari ini kita belajar Al-Quran khusus. Esok hari belajar hadis secara khusus. Esok hari belajar sejarah secara khusus. Ya. Nah, khususnya kepada yang muda-muda ini sangat diperlukan. Karena Islam ini memerlukan para dai yang berpengetahuan yang luas. Baik, kesempatan terakhir kita mengkaji surah Al-Kautsar. Ya, jadi kita dari bawah, ya, karena kegiatan ini belum lama, jadi baru sampai surah Al-Kautsar. Ya. Kalau kita urut dari bawah, apa paling terakhir surat dalam Quran? Surah An-Nas. Di atasnya surah Al-Falaq. Di atasnya surah
Al-Ikhlas, kulhu teh ya. Di atas Al-Ikhlas ada Al-Lahab, ya, tabbat yada. Di atasnya ada An-Nasr, idza jaa nasrullah. Di atasnya ada Al-Kafirun. Di atasnya ada Al-Kautsar. Jadi ada urutannya, ya. Dan begitu tersusun rapih, tidak geclok, ya. Di semua Al-Qur'an begitu. Kalau dari atas berarti Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Nah, di antara mengetahui urutan Al-Quran, fungsinya adalah apabila kita sholat, ya, utamanya kalau sholat sendirian, kalau membaca surat itu, surat yang posisinya di atas dibaca di rakaat pertama. Rakaat kedua surat berikutnya. Jadi kalau An-Nas dengan Al-Falaq, An-Nas di rakaat pertama, Al-Falaq di rakaat An-Nas di rakaat pertama, Al-Falaq di rakaat pertama, maaf. An-Nas di rakaat kedua. Idza ja di rakaat pertama, tabbat yada di rakaat kedua. Jadi selalu seperti itu. Makanya ketika Jumatan, ya, imam itu kalau seperti petunjuk dari Nabi, sunnahnya rakaat pertama surah Sabbihis, ya, Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, itu surat yang berendeng, ya, atas bawah, ya. Tapi kebanyakan dihindari yang keduanya Al-Ghasyiyah. Jadi suka pertama Al-A'la, yang kedua mah bukan Al-Ghasyiyah. Kunaon cenah? Bisilillah teuing. Ya, karena Al-A'la sudah panjang ditambah Al-Ghasyiyah. Kayak bisi jamaah ngutruk, jadi ya. Ada imam yang memang tidak hafal aja. Tapi kebanyakan kita meraba perasaan jamaah, ya. Keur mah khutbahna lami cenah. Baca surat lami teuing kayak moal dongkap di ka masjidnya. Nah, kadang-kadang dibuat seperti itu, ya. Tapi ada ketentuan dari Nabi sebagai sunnah sallallahu alaihi wasallam kalau Jumatan itu atau hari raya, di antara surah yang dibaca adalah rakaat pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Baik, kita akan pelajari surah berikutnya di atas Al-Kautsar, yaitu surah Al-Ma'un, ya. Terkait ini saya tidak akan terlalu rinci karena sebagian kita memang hanya sekilas-sekilas saja ikut pengajian karena ada kepentingan di rumah sakit. Jadi kalau terlalu rinci nanti waktunya terlalu lama, ya. Jadi saya akan singgung saja beberapa kesalahan yang biasa terjadi kepada orang membaca surat tersebut, ya. Umumnya salahnya di bagian mana? Nanti ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Baik, kita akan segera membacanya. Setelah saya silakan diikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ta'awudz basmalah ukurannya seperti itu, ya. Ini sudah dinilai bacaan yang lambat, ya. Yang kita singgung dalam banyak kesalahan yang terjadi membaca ta'awudz basmalah itu terlalu panjang membaca mad tabi'i, mad yang hanya 2 harokat. Jadi kalau kita baca, silakan baca ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir, itu paranjang teuing, ya. Sehingga cangkel urang, ya. Nah, dibetulkan dalam tahsin, ingat mad tabi'i, mad asli itu cuma 2 harokat. Ya, 2 harokat segitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim langkung ti 2 harokat. Maka langkung panjang. Baik. Ayat 1. Kesalahan pertama pada aeta.
Orang biasa baca aro'aita. Ya. Aro'aita. Begitu apa tidak? Ya, silakan diperiksa kepada diri sendiri. Kalau bacanya kayak gitu, ada kesalahan. Meskipun bukan kesalahan yang fatal, yang merubah makna. Mestinya bagaimana? Aro'aita. Aro'aita. Ya. Hamzah fathah ditambah ya sukun. Bunyinya ai bukan ai. Ya. Aro'aita. Kemudian seterusnya banyak yang belum bisa membaca huruf zal. Aro'aital ladzi. Nah, zi itu ada yang aro'aital ladzi, ada aro'aital laji, ada enggak jelas. Ya. Nah, maka ini perlu kita kalau ngaji lihat Quran, apa hurufnya? Aro'aital ladzi, hurufnya zal, dibaca za zi zu. Aro'aital ladzi. Kemudian yukadzibu, ya, zal juga, ya. Kemudian biddin, ya. Biddin bukan bidin tapi biddin, ada tasydidnya, ada tekanannya, ya. Baik, saya sepotong-sepotong dulu, setelahnya silakan diikuti. Aro'aital ladzi, silakan. You seperti you dalam bahasa Inggris. You kadzibu. Coba. Nah, dal bergetar begitu betul. Biddin. Nah, saya satukan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Silakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Siapa yang belum pernah mengikuti pelajaran seperti ini harus ikut. Ya, karena yaitu tadi membaca Al-Quran perlu bimbingan. Ya. Dituntun sedikit demi sedikit. Lafadznya beda, dia Arab. Ya, tulisan Arab, huruf Arab yang pengucapannya ada perbedaan dengan bahasa kita. Ya. Baik, berikutnya. Fadzalikal ladzi, zal semua sama dengan yang tadi. Fadzalikal ladzi. Kemudian di sini ada kesulitan. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Betul, fadzalikal ladzi. Yadu. Betul ya? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ya, pada kalimat yadu'u, ainnya ditekan dulu. Yadu'u. Coba. Yadu'u. Lagi. Yadu'u. Nah, begitu. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Silakan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Baik, ayat kedua. Ayat ketiga, wala yahuddu. Ini ada kesulitan lagi, hurufnya dod. Ya, bukan dal. Kalau tadi yadu'u itu d biasa. Yang ini wala yahuddu, seperti pada kalimat waladhdallin. Hurufnya dod. Jadi bagaimana? Huruf dod itu kalau kita bicara makhraj sulit. Makhraj dia ada tepi lidah, bagian pinggiran lidah menyentuh gigi geraham atas, kanan atau kiri. Jadi kalau bicara teori aslinya sulit. Yang penting apa? Yang penting beda saja antara dal dengan dod. Jadi bagaimana membedakannya? Kalau dal itu huruf D biasa. Dadang, didin, dudung, nah, mangga, itu dal. Apabila dia huruf dod, orang Sunda mohon maaf agak sulit mengucapkannya. Karena tidak punya itunya, hurufnya. Tetapi kalau orang Jawa memang ada hurufnya. Makanya orang Jawa itu antara dodol dengan dodol itu beda.
Ya. Dodol mah eta jenang ya. Kalau dodol itu apa? Jualan. Nah itu. Jadi kalau orang Jawa ada do. Nah, yang diinginkan pada yahuddu itu huruf dod. Nah, terus bagaimana? Susah amat. Nah, pada saat mengucapkan ed-nya itu lidahnya jangan ditekuk. Lidahnya lurus. Yahuddu. Coba. Yahuddu. Nah, jadi bunyinya du bukan du. Ya. Beda tidak? Duduk. Saya bilang Sunda. Duduk dengan dudu. Beda ya? Nah, sedikit beda saja sudah oke. Ya. Sebelum nanti kita pakai makhrajnya di sini. Wala yahud bu di sini ada suara saya. Yahud. Nah, memang di sini suaranya. Tapi itu nanti saja. Kalau sudah bisa membedakan dulu antara d dengan ed-nya orang Jawa tadi. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Begitu. Kemudian berikutnya kesalahan umum pada fa, yaitu suka jadi pa. Ya, maka setelah ini tidak boleh pawailul ya. Fawailu, fawai bukan wae. Tadi aroai nggak boleh. Wae juga tidak boleh ya. Dan dia pakai fa. Enggak kan? Tafadhol. Yang ada keperluan silakan. Fa. Coba. Fa. 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 Nah, intinya huruf af ya. Fawailul lil musallin. Silakan. Fawailul lil musallin. Nah, mudah. Yang penting tidak pawai. Fawai. Alladzina hum. Nah, sampai situ enak. Berikutnya an. Pakai ain, bukan an tapi an. Alladzina hum ikhfanya dengung salatihim sahun. Silakan. Alladzina hum salatihim sahun. Baik, berikutnya kesalahan umumnya tidak memanjangkan huruf ro panjang. Ya, secara hukum yuroun namanya dia mad wajib muttasil. Ya, ini yang hafalan-hafalan biasanya. Ya. Alladzina hum yuro. Nah, si huruf ro teh manjang. Ya. Nama hukumnya mad wajib muttasil. Jadi wajib panjang. Ya. Nah, yang hafalan-hafalan rata-rata tidak. Ya, termasuk yang kadang-kadang sudah jadi imam, dia belum paham perkara seperti ini, maka silahkan diingat-ingat di sini yuro panjang. Ya. Untuk riwayat kita yang pakai kita riwayat Hafs an Asim hanya 4 sampai 5 harokat, tidak sampai 6 harokat. Kumaha tuh? Pokoknya panjang lebih, weh. Ngitung nama bingung mana 4 mana 5 kadang-kadang ya. Yang penting panjang lebih dari 2 harokat. Alladzina hum yura'un. Silakan. Alladzina hum yura'un. Terakhir wa ya wa jelas, ya jelas. Wa yamna'u kembali ain. Bukan wayamna'u tapi wayamna'u. Yang kesulitan tentang huruf ain itu ngawahannya eng, keluarnya a i u. Ya, tergantung harokatnya. Jadi kalau fathah keluarnya a. Jadi ngawahannya apa? Eng, tapi bukan nga begitu. Itu mah Jawa ya. Kalau di Jawa ngain itu eng. Jadi robil ngalamin gitu. Kalau orang Jawa begitu. Nah, ini dia ngawahannya saja.
angkatan di dalam mulut kita akan ngomongin eng tapi terkedal gitu. Yang keluar a i u. A cobi. A sekarang i lagi i sekarang o. Nah, begitu. Jadi cara membunyikan ain itu ngawahannya ngawahan teh naon? Ancang-ancangnya ya. Keluarnya a i u tergantung harokatnya. Sekarang au ya. Wa yamna'u ya. Nal ma'un sama. Wa yamna'unal ma'un. Silakan. Wa yamna'unal ma'un. Selesai. Sabar ayat teh. 7 apa genep? 7 ya. Baik, saya ulang dari awal setelah saya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yuk. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Secara perolehan pahala sudah ya. Jadi kapan ngaji yang langsung jadi pahala lebih adalah ngaji Quran ya. Secara umum menuntut ilmu dapat pahala ya. Tapi dengan membaca seperti ini plus pahala baca Quran. Pertemuan lalu kita sampaikan satu huruf ya dihitung 10 kebaikan. Baik. Tidak lengkap kalau kita tidak tahu apa isi surat. Ya, surat kita terima, dibaca sudah, naon ya teh. Kan gitunya. Nah, kalau tidak tahu ya tidak ada efeknya bagi diri kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pertanyaan. Ara'aita? Tahukah engkau? Tahukah kamu? Alladzi orang yang yukadzibu mendustakan biddin agamanya. Jadi kadang-kadang ini bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran tinggi. Allah ingin beritahu di antara caranya bertanya. Ilmunya kita ambil. Kadang-kadang untuk memberitahu tanya ya kepada
siapapun termasuk kepada anak-anak kita. Ya kalau dia misalkan berbuat tidak baik, tanya saja. Kira-kira kalau orang lain berbuat ini kepadamu bagaimana? Ya, balik tanya. Nanti dia jawab. Ya, di situ dia dapat ilmu yang akhirnya berhenti dari perbuatan tersebut. Jadi Allah bertanya, nggak perlu kita jawab karena nanti jawabannya ada pada ayat-ayat berikutnya. Jadi inilah poin pertama dalam hal ilmu tafsir, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Apa maksud Allah dengan pertanyaan ini? Kehelanan, kipen ayat salah jengna. Taib. Allah bertanya, tahukah engkau siapa atau yang seperti apa manusianya itu yang tergolong mendustakan agama? Apa itu mendustakan agama? Mendustakan agama adalah seseorang yang beragama, ya, tapi dia berdusta. Hoyong disebut punya agama, tetapi perbuatan-perbuatan agama tidak dilakukan. Ya. Jadi mun orang mah Islam KTP lah gitu. Jadi hoyong disebut Islam, tapi bagian ajaran agama dia tidak mau melakukan. Kan seperti orang berdusta ya. Naon agama teh? Islam. Osok sholat. Taraah. Terus itu bohong dong Islamnya. Nah, maka disebut mendustakan agama. Ya. Nah, poin-poin apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang sehingga dirinya digolongkan orang yang mendustakan agama. Islam tapi tidak sempurna keislamannya. Yang pertama, ya. Alladzina hum ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama ternyata urusan sosial. Ya. Kata Allah, maka itulah fadzalika alladzi, orang yang yad'u menghardik al yatim, anak yatim. Jadi ciri-ciri orang yang tidak benar dalam Islamnya itu punya perbuatan tidak baik, yaitu menghardik anak yatim. Menghardik ini macam-macam, dari mulai perkataan, perbuatan. Perkataan jelas, bicara kasar, membentak, membuli, ya, atau tidak memberikan motivasi, juga bagian dari perkataan yang tidak baik. Atau membiarkan, ya, membiarkan ngantep, ya, tidak memberikan pertolongan, tidak menyantuni. Ini juga bagian dari menghardik. Maka kedudukan anak yatim di sisi Allah, di sisi syariat Islam sangat tinggi. Dan kemudian dijadikanlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai anak yatim. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Surat naon eta? Ad-Duha. Ya. Dan bukankah kami mendapatimu sebagai anak yatim dan kemudian, ya, kami mengurusnya. Padahal. Jadi begitu. Kemudian karena beliau anak yatim, maka beliau sangat faham kondisi anak yatim, sehingga dibuatlah syariat Islam sangat memperhatikan anak yatim. Dan ternyata pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang memperhatikan, mengurus anak yatim seperti dua jari ini fil jannah, di surga. Jadi kedudukannya memang sangat tinggi. Tetapi untuk zaman sekarang hati-hati. Banyak orang justru memanfaatkan anak yatim. Ya, membuat lembaga ngumpulin anak yatim, mengambil donasi dari mana-mana, anak yatim mah tetap seperti itu, pengurus we bala lenghar. Ya, ini kritikan. Dan kasusnya bukan di negeri ini saja, di negeri lain juga banyak. Ya, yang saya tahu terakhir saya sering memperhatikan dakwah di Malaysia, ada seperti itu. Ya, sampai ketuanya bisa naik Alphard segala macam. Anak yatim ya begitu. Foto-foto yang disebarkan ya pondok yang rusak,
Al-Quran yang sobek-sobek. Dana miliar-miliar kemana? Sengaja mereka bikin seperti itu untuk apa? Untuk mendatangkan donasi. Jadi memang berbuat baik terhadap anak yatim ini sangat mulia. Tapi kalau dimanfaatkan sebaliknya, ya tentu ini bagian dari ini. Orang yang menghardik anak yatim. Baik, maka apalagi anak yatim itu saudara kita, maka tentu kewajiban kita lebih untuk menyantuninya, berbuat baik kepadanya. Baik, yang kedua, di antara yang mendustakan agama, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, ala ta'ami, untuk memberi makan al-miskin, orang miskin. Jadi memang agama kita terkait hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Orang yang tidak memperhatikan, tidak menganjurkan menyantuni, memberikan makanan khususnya kepada orang-orang miskin. Kalimatnya tidak menganjurkan. Kenapa tidak langsung memberi saja? Ya. Ayat Al-Quran banyak. Ya. Nanti yang anjuran memberi ada. Langsung kalimatnya, ya, berinfak, bersedekah. Ya. Di sini kalimatnya tidak menganjurkan. Artinya apa? Artinya semua bisa berperan. Orang yang memang benar-benar kaya bisa berperan dengan langsung memberi. Orang yang tidak kaya bisa membuat program atau ngabantosan. Ya. Aya program di orang, ya, misalkan ya, yang umum Jum'ah berkah. Ya, tetiasa masian atau bantos-bantos naon begitu. Ya. Sekedar menginformasikan. Atau ya tadi, kalau seperti saya sebagai pendakwah, saya beritahu, wahai bapak, wahai ibu, anda yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, ingat, ada bagian harta dari bapak ibu yang hak mereka orang-orang miskin. Saya hanya menganjurkan, memberi mah belum tentu bisa, ya, seperti itu. Jadi kalimatnya menjadi luas, siapapun bisa melakukannya. Termasuk, mohon maaf, orang miskin itu sendiri. Sehingga benaros, tetangga orang nu hiji miskin, kalau kawana buraong, ya, osok mabok segala rupinya, ya. Sebelah lagi soleh, Pak. Kira-kira kalau kita mau memberi, pilih mana? Pilih yang soleh kan? Ya. Maka orang yang soleh ini menganjurkan dirinya untuk layak diberi oleh orang lain. Datang pengamen ke orang, ya. Pengamen intinya minta-minta, ya. Tapi ayah pengamen nyanyi henteu naon henteu kikit man. Itu jelas gitu. Kan kita ngasihnya juga hoream gitu. Tapi ayah dia profesional, bener dia nyanyi bagus gitu. Ya. Ini bukan membenarkan tindakannya, tapi ini masalah memberi, ya. Jadi kalau yang seperti ini, mana di antara yang menganjurkan diberi? Yang profesional, yang bagus. Jadi dalam wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi kepada orang miskin, semuanya bisa kena. Maka antara yang miskin dan yang kaya harus berposisi. Yang kaya menjadikan dirinya mau memberi, yang miskin menjadikan dirinya pantas diberi. Ya. Apalagi Pak, Ibu, kalau yang diberi sudah mah diberi, nganuhunkeun atau nganuhunkeun teh barang nu dipasian ku urang teh dirawat, ya, dimanfaatkan, udah itu mah. Ngasih lagi. Jadi dalam kedua ayat ini dua-dua atau semuanya bisa berperan. Taib. Berikutnya, surat atau ayat yang sering disalahpahami. Fawailul lil musolli. Dan celaka orang-orang yang sholat. Itu tong sholat tentunya ada celaka sholat teh. Ya. Baik, kita mengenal orang yang biasa disebut orang yang bijak. Di kita namanya biasa disebut Abu Nawas. Ya, pernah dengar nama itu? Abu Nawas. Suka dikutip kalimat-kalimatnya di ceramah-ceramah para ustadz. Sebagian tidak tahu siapa Abu Nawas. Abu Nawas itu tukang mabok, Bapak Ibu. Ya. Tukang mabok yang baik. Sehingga ketika mabok itu kalimatnya bagus. Ya. Nah, ada banyak di kita jenis-jenis tukang mabok. Si eta mah lamun geus mabok teh ngamuk, ya.
Aya mending mabok mana nama lamun mabok cicing. Ya, teler gitu ya, jempe kayak gitu. Nah, sebagian kita tidak sadar bahwa kita sudah banyak ditipu oleh tukang mabok. Siapa itu? Para pengarang lagu. Pengarang-pengarang lagu, makanya kenapa mereka banyak terlibat narkoba? Sebab ketika mabok itulah lagu tercipta. Ya. Maka punten ya, kapan ya, kita kan anak muda ya, tahunya musisi terkenal. Kapan Slank mengalami masa jayanya? Pada saat maranehan atau mabok. Ketika berhenti aja, albumnya berhenti. Nah, jadi kita itu sudah banyak tertipu oleh tukang mabok. Di antaranya tukang syair yang menciptakan. Nah, di antara tukang mabok yang terkenal dan dianggap bijak tuh Abu Nawas atau Abu Nuwas. Yang banyak orang tidak ada tahu yang di antara syairnya ngaco. Kata dalam sebuah syair saya terjemahkan, mari kita kumpul-kumpul, kita sediakan minuman, kita tuang arak, kita minum rame-rame. Gak usah kumpul-kumpul di masjid. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan dalam Al-Quran celaka orang yang minum khamr, tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran celaka orang yang sholat. Benar tidak? Ini syair ngaco ya. Jadi tidak ada di Quran celaka orang yang minum khamr. Tidak ada. Yang ada apa? Celaka orang yang sholat. Nah, maka tukang mabuk teh gitu. Udah nggak perlu kita ke masjid ngumpul-ngumpulnya orang mabuk-mabuk. Kenapa? Allah tidak mengancam celaka orang yang sholat, tidak mengancam orang yang minum-minum, tapi Allah mengancam orang yang mabuk, begitu. Orang yang sholat. Ini keliru ya. Makanya jangan berhenti di situ. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, yang kumaha? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Orang yang lalai dalam sholatnya maksudnya naon teu sholat. Ya. Kenapa hari ini tidak mengerjakan tugas? Wah, Pak, saya lalai. Dia nggak ngerjain tugasnya. Ya. Atau seorang bos marah, kamu dihukum. Kenapa? Kamu sudah lalai. Artinya ada satu pekerjaan yang tidak dikerjakan. Jadi lalai dalam sholat yang pertama, orang itu memang tidak sholat. Aya nu kitu. Jalmi ngaku Islam tapi teu sholat. Eta. Itu yang pertama. Celaka henteu? Ya celakalah ya. Karena tidak sholat. Mangkaning sholat itu tiang agama. Nabi SAW dalam banyak hadis membuat atau menyampaikan keutamaan sholat, termasuk ya amalan yang paling pertama dihisab adalah sholat. Apabila bagus sholatnya, bagus seluruh amalnya atau berbahagia. Ya. Yang kedua ya nurun dari yang sama sekali tidak sholat, kemudian belang betong teh kadang sholat kadang henteu. Itu termasuk lalai. Nah, aya oge anu tos rajin terhitung lalai juga, yaitu tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Sholatna asal-asalan, tidak belajar bagaimana sholat yang benar. Gampang atuh sholat mah tibang kikituan hungkul cung kelik cung kedang gitu. Tidak ada aturan-aturan. Nah, maka Nabi SAW tentang sholat bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Prak anjen sholat sakumaha kuring sholat, saur kanjeng Nabi SAW. Jadi kudu jelas kumaha ngangkat panangan teh. Aya nu kudu, aya nu longgar. Kumaha wae terserah aya. Tapi aya nu kudu, mari contohna jelas. Bacaanana kumaha. Ya, termasuk bacaan Al-Qur'an, khususnya Al-Fatihah. Perbaiki supaya tidak terhitung sholat kita lalai. Jadi orang yang celaka sholatnya yang pertama yang tidak sholat. Yang kedua yang sholatnya kadang sholat kadang tidak. Yang ketiga yang sholatnya masih tidak memperhatikan syarat rukun dengan benar. Ya. Yang keempat sholatnya yang tidak berfungsi sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mestinya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat
Ya, aya paribasa STMJ. Nah, salat teras maksiat ge jalan. Nah, itu termasuk bagian dari orang yang lalai terhadap salat. Nah, termasuk lalai dalam salat dijelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat riya. Maksudnya karena salat heula. Jadi salatnya itu sakur hoyong kabujiku batur. Maka salat yang seperti itu ya tidak diterima. Berbuat riya, ya. Dan berbuat riya dalam berbagai macam situasi ibadah semuanya tergolong mendustakan agama. Yang terakhir, wayamnaunal maun, dan enggan mencegah dirinya dari melakukan, dari memberi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya umat Islam adalah umat rahmatan lil alamin. Ya. Orang yang menjadikan dirinya dan lingkungannya selamat. Maka saucap sakecap perhatikan ada tidak manfaatnya. Ya. Ya, dan jangan enggan berbuat kebaikan meskipun dengan hal-hal yang kecil. Ya. Jadi begitu. Maka intinya dalam surat ini kita dianjurkan untuk menjadi benar dalam beragama. Atau kita akan dinilai benar dalam agama, tidak mendustakan agama dengan poin-poin yang tadi. Mari menjadi orang yang menganjurkan, memberi kepada orang miskin. Melakukan program ya, santunan-santunan dengan baik tentu saja. Kemudian termasuk menyantuni anak yatim. Kemudian perhatikan sholat. Kalau yang belum pernah belajar tentang sholat, belajar. Ya, semua madhab membahas bagaimana tata cara sholat. Ya, saya madhab Syafi'i, ditanya bagaimana Imam Syafi'i bab sholat, tidak tahu. Ya, itu bukan madhab Syafi'i namanya. Ngaku-ngaku hungkul. Sama, saya madhab Hambali. Kumaha sholat madhab Hambali, tidak tahu. Ya, namanya belum belajar. Ada misalkan saya kalau sholat begini, saur saha eta kudu gitu. Ada di baheula ge kitu. Nah, Nabi nyontokeun teu aduka, teu beres. Harus betul-betul bahwa yang kita lakukan kalau bisa tahu dengan hadisnya. Ya. Apabila Nabi begini, hadis riwayat ini. Dan saya ikut itu misalkan. Nah, maka setidaknya kita harus belajar bab tentang sholat. Ya. Untuk membuat sholat kita tidak dikategorikan lalai. Kemudian perhatikan waktu sholat. Dalam kondisi-kondisi kita memang benar-benar bisa melakukannya. Kalau dalam perjalanan, dalam situasi khusus darurat memang terserah. Ya. Dan memang kudu sholat. Misalkan seorang yang ketiduran. Bangun-bangun setengah genep. Sholat subuh terus kalewat. Kudu sholat anjeunna keukeuh. Karena waktu sholat subuh, wajib sholat subuh tidak hilang meskipun waktunya lewat. Tapi dalam kondisi normal ya usahakan, ya, datang ke masjid khususnya laki-laki untuk berjamaah. Ibu-ibu yang di rumah jangan tunda-tunda. Ya, kehalanan sakedap deui nuju rame cenah sinetronna, jangan begitu. Segera lakukan. Baik, kemudian yang terakhir, mari buat hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan jangan enggan menolong orang meskipun dengan perkara-perkara yang kecil. Karena terkadang perkara kecil itu justru menolong banyak hal dibutuhkan oleh siapapun. Sekira itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ini bapak-bapak orang dia Pak. Yang baru. Oh, tiba rostianya. Bapak pada larang, Masya Allah. Nuju? Tapi sudah boleh keluar? Alhamdulillah. Saya ya. Alhamdulillah. Moga-moga cepat disembuhkan oleh Allah. Pak, tipe mana Pak? Brigip Paros. Nuju? Ngahajak tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita banyak saudara berkumpul di sini. Semoga kerasan ya. Hatur nuhun tak apariki. Terus bersih-bersih. Kadang-kadang adzan ku nyalira Pak.
Komat ku nyalira, imam ku nyalira. Ku abdi bantosan. Jadi semoga semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kehidupan dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.